Mas Andri boleh ceritain dikit nggak? Ini jadi living dining kitchen-nya jadi satu gitu atau? Jadi satu. Waktu itu pertimbangannya kan kami memang lahannya nggak terlalu besar. Terus gimana nih biar kelihatan luas? Itu jadiin satu aja, living dining jadi satu. Halo, saya Andre. Pekerjaan saya ASN. Halo, saya Nada. Pekerjaan saya sebagai pegawai swasta. Selamat datang di Rumah Ulan Nada. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Kali ini kita mau berkunjung ke rumah yang inspiratif banget nih. Desainnya jos ke Rumah Ulan Nada dan kita akan bertemu dengan ownernya, Mas Andre dan Mbak Nada. Assalamualaikum Mas Andre. Waalaikumsalam, halo. Weh, apa kabar Mas? Baik. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Padahal udah ketemu tadi sebelumnya. Mas Andre mau ngobrol-ngobrol tentang rumahnya ya? Boleh banget, boleh Kita banget. dari luar dulu ngobrolin Boleh. fasadnya yuk Mas. Gimana nih Mas ceritanya? Kalau aku perhatiin rumah Mas Andre ini cukup paling beda sendiri ya stylenya di satu jalan ini ya? Iya, sepertinya gitu. Sepertinya gitu. Gimana proses ini tuh berarti rumahnya dibangun dari nol ya Mas? Betul, dibangun dari nol. Jadi dulu kita mulainya dari tanah, kemudian kita konsul ke arsitek. Kita kasih arsitek dari SCAF. SCAF. Oke, SCAF Studio. SCAF Studio. Oke. SCAF Studio dulu kita, jadi kita kebetulan dulu punya, kita sudah tuangin nih konsep-konsep kita kayak mood boardnya kita masukin, kebutuhan kita masukin, tapi kita nggak menspesifikasikan bentuk. Oh, jadi Gitu. pokoknya udah punya base-nya itu ya, mood board-nya itu Kita ya? screenshot atau link-link gambar atau rumah yang buat kita menarik, satu dokumen, udah terus mereka propose beberapa ide. Oh, Kebetulan sepertinya ini yang mendekati preferensi kami. yang paling cocok antara Mas Andri dan Mbak Nada gitu. Betul. Ya? Ini juga fasadnya cukup unik ya Mas. Jadi melengkung gini, di sini kan kotak gini terus melengkung ya. Bahasa teman-teman sekarang waktu itu ini jadi focal point nih bilang gitu. Oh iya sih bener. Iya gitu ya, bener ya. Jadi yang paling menariknya dari rumah ini. Nah kalau boleh tahu ini luas tanahnya berapa Mas? Luas tanahnya 94. 94. Lebarnya berarti? Lebarnya 6, ke belakangnya sekitar 15, sekian. Nah ini kalau kita lihat dari depan juga dipagerin perforated gini ya Mas ya? Perforated. Kami waktu itu idenya begini, kami pengen punya privasi, tapi aman gitu. Terus masih bisa beraktivitas di dalam, dan masih bisa kelihatan luar. Salah satu alternatifnya kasih perforated. Oh, oke. Dan didesain lengkap juga udah sama tempat sampahnya di situ. Betul. Ini boleh kita sambil masuk Mas? Boleh, ayo silakan masuk. Oke. Ini ada tanaman apa nih Mas namanya Mas? Ini mereka bilangnya liang liu mungkin ya? Ya. Ini berarti juga rekomendasi dari arsiteknya untuk ditanam ini Mas? Enggak, dulu ada arsitek tuh idenya dulu Calathea. Terus saya mikir baca-baca Calathea tuh sepertinya rimbun ya. Ya kan? Kalau tanpa perawatan terus rimbun. Kebetulan kami ini newbie di bidang pertamanan. Terus kami cari tanya-tanya ke yang vendor taman. Kami pengen taman konsepnya yang minimal perawatan. Dan makanya ya udah taman depannya juga taman kering gini aja ya Mas ya? Taman kering, batu, kemudian ya ini kami tuh ada konsul ke salah satu vendor taman lah, Tanemin. Tanemin ya? Oh ada Instagramnya? Ada Instagramnya, tanam.ind. Waktu dia bikin konsep juga, cocok, ya kemudian ditanamlah ini. Oke. Dan kalau aku lihat juga ini ya Mas, emang ini banyak yang diekspos gitu ya, dinding sini, dinding sana. Betul, banyak yang diekspos, mungkin dari mood board kami ya. Oh gitu. Kami input beberapa sepertinya yang gaya-gaya minimalis lebih cocok ke kami. Oke, ini teman-teman kalau ngelihat di sebelah situ adalah area carportnya dan pakainya tempered glass ya Mas ya. Tapi sebenarnya ini kaca 1 cm kemudian dilaminate sama film. Oh kaca. Dan ini dirangkain besi aja. Dirangkain besi. Tapi emang nyatu ya Mas jadinya ya, style kanopinya terus sama semuanya ini ya Mas. Keren. Nah ini ada satu area yang menarik sebenarnya. Ini berarti bisa dibilang teras ya Mas ya? Iya, ini teras. Kami buat terima tamu sebenarnya. Buat yang nggak terlalu dekat. Cuman kami belum selesai mengisi rumahnya. Jadi ceritanya dulu di awal nih ya. Rumah ini adalah rumah tumbuh. Oke. Cuman rumahnya tidak jadi tumbuh. Ada rezeki kami penuhin, ya ngisinya yang tumbuh. Tapi bangunannya udah langsung satu keseluruhan di awal. Iya, gitu.
Jadi itu salah satu konsep yang lain. Biasanya orang bilang rumah tumbuh. Nggak perlu, ini bisa jadi isinya yang tumbuh. Isinya yang tumbuh. Nah Mas, ini kalau aku ngelihat di depan sini ternyata ada yang menarik ya. Batunya ini kenapa beda warna dengan yang ini, terus ada tracknya gini sih Mas? Kalau tracknya itu memang desain dari arsitek. Dia Oke. kasih track memang. Cuman batunya kemudian di vendor taman yang baru ini dia usul gimana kalau kasih batu pancawarna. Oh. Biar tegas aja ngebedain areanya. Di sini juga kami pasang ada biopori di sana. Jadi lumayan cepet resapannya gitu. Oh, jadi nggak ngegenang lah. Nggak ya, ngegenang istilahnya. bener. Iya. Oke. Nah Mas, sebelum masuk, kenapa akun Instagramnya namanya rumau.lanada? Bukan rumah ya. Nah, bukan rumah. Karena nama belakangku tuh Maulana. Oh. Nama istri Nada gitu. Oh gitu. Jadi Maulana Nada. Oh, makanya maunya tuh dari nama Mas. Betul. Oke, terjawab sudah. Terjawab. Oke Mas. Nah, ini sebenarnya tadi kan emang kita udah sempat ngobrol ya cerita area sini. Tapi yang bikin menarik, kenapa ada rosternya Mas? Ini apakah ada area terbuka di belakang sini? Iya, jadi di belakang itu kami waktu itu kan pandemi. Bikin rumah ini desainnya waktu pandemi. Bikin ada ruang terbuka di dalam. Oh, Jadi privasinya ada tapi di dalam gitu. Jadi usulin kasih roster, belakangnya ruang terbuka. dan ini juga los ya Mas ya, jadi Los, betul nih udara itu lubang. dan cuma dikasih kaca aja gitu. Cuma dikasih kaca. Dari sini juga bisa ngeliat fasadnya ya Mas dari samping. Jadi dulu kalau pagi kan sudah berjemur. Di sini aja kita berjemur. Oh iya bener juga ya. Oke, boleh kita masuk? Boleh, ayo silakan. Sekarang kita masuk rumahnya Mas Andre. Boleh, ayo masuk. Ini juga ada bintang tamu utamanya, di Azam ya lagi digendong sama Mas Andre. Iya, lagi nangis barusan. Maunya tenangnya tuh diemnya sama bapaknya. Iya. Mas Andre boleh ceritain Boleh. dikit nggak? Ini jadi living dining kitchen-nya jadi satu gitu atau? Jadi satu, waktu itu pertimbangannya kan kami memang lahannya nggak terlalu besar. Terus gimana nih biar kelihatan luas? Itu jadiin satu aja, living dining jadi satu. Terus kami memang sengaja waktu itu karena rumah tumbuh, furnitur, peralatannya kami pengen bawa dari yang kontrakan. Jadi di mostly masih banyak yang dari kontrakan kami gitu. Dan di sini kalau aku lihat, ini kan emang area kitchen-nya. Betul. Tapi ada yang paling menarik tuh di dalam ini nggak gelap. Sini ada skylight-nya ya Mas? Iya, ada skylight-nya. Meskipun kecil, lebarnya 50 ya. Itu emang desain dari arsiteknya Mas? Desain dari arsitek. Waktu itu kami konsepnya pingin bukaannya banyak, areanya juga cahayanya juga banyak. Gitu. Akhirnya dari awal memang sudah ada skylight ide ini. Oke, dan ini ya udah emang area kitchen-nya ini juga termasuk desain secara emang dari awal gini, terus juga interiornya juga gitu kah Mas? Waktu itu ini desainnya ya dari arsitek sudah ada desain kitchen setnya, tapi waktu itu vendornya beda. Oke. Vendornya beda, cuman idenya iya. Jadi master plan-nya ini udah ada? Iya, ini dari master plan-nya begitu. Iya, kompleks sih emang taruh sini. Dan sini untuk area makannya ya Mas ya. Oh, karena waktu itu kami masih berdua, jadi ini barang-barang dari kontrakan kami nih sebenarnya semua di sini. Kecuali kitchen set kami bawa dari kontrakan semua. Nah, ngomong-ngomong kontrakan dan bangun tadi langsung di sini aja. Biasanya sih di akhir sih kita tanyainnya. Nah, ini kita tanyain di awal. Itu emang proses mulai dari desain sampai bangun berapa lama sih Mas dan mulainya kapan? Desainnya itu 2021. Oke. Mungkin sekitaran 6 bulan ya. Oke. Nggak langsung bangun. Kita ada jeda mungkin setengah tahun lebih baru bisa bangun. Oke. Bangunnya 10 bulan. Oh, bangunnya 10 bulan. Bangunnya 10 bulan. Oke. Apakah molor dari timeline atau enggak tuh Mas? Enggak, pas. Wih, Pas. keren. Pas. Ini salah satu yang kita dengar nggak molor dari timeline. Iya, pas. Pas. Oke. Boleh kita lihat ke area sini Mas? Boleh. Ini cukup menarik ya. Ini yang tadi Mas Andre bilang ya, berasa masih di dalam tapi berasa di luar. Berasa di luar, benar. Jadi kalau master plan-nya nih, sebenarnya sini nih nanti jadi meja makan nih sini nih. Oh gitu? Iya. Oh. Sini tuh bener meja makan desainnya ya, interiornya. Nah, cuman ya itu masih bertumbuh. Jadi kami waktu itu idenya pengen punya multifunction room yang kami di sini kalau olahraga di sini, berjemur di sini. Tapi emang enak sih Mas dengan adanya bukaan sini, walaupun kan kalau kita lihat atas emang nggak ini ya Mas ya, tertutup kanopi lah ya. Iya. Jadi nggak kehujanan. Betul. Tapi memberi kesan luas ya Mas ya. Wah asik sih. Lantainya kenapa ini ya Mas?
Ini vinil ya, vinil atau? Betul, ini vinil. Oke. Ini pakai vinil, yang sini granit. Ini kenapa dibedain Mas, nggak dibikin ya udah jadi satu aja? Jadi area yang vinil itu area stay ya, area kumpul. Kalau area yang grey ini kesannya untuk movement ya. Jadi gerakan semua di sini, aliran orang gerak-gerak di situ. Iya sih, tapi bener sih Mas, secara nggak langsung ketika ngeliat gini kayak, oh ya udah nih kalau gue harus jalan di rumah ini lewat sini gitu ya. Karena ada tracknya sendiri sih seolah-olah. Gitu. Oke. Terus juga ini idenya dari arsitek, dikasih ambience di atas light itu indirect light buat kalau malam, jadi ada kesan garis gitu di atas. Oke, oh iya, ada indirect lightnya di sini. Situ. Jadi kayak ini adalah jalur jalannya gitu ya Mas? Betul. Kita boleh lanjut ke sini Mas? Boleh. Ayo. Oh iya, sini adalah area Kamar mandi bawah. Kamar mandi bawah. Iya, jadi kami waktu itu memang idenya di bawah pengen ada kamar dan ada kamar mandi. Kalau orang tua datang biar nggak usah naik tangga. Oh, iya. Ini desainnya juga kok ini simple, bagus tapi gitu loh Mas, kayak clean semuanya. Ini inspirasi dari Mas Andre sendiri atau gimana? Iya, ini dari mood board ya. Jadi kami waktu itu kasih mood board yang kesannya kamar mandi itu clean dan sederhana aja. Udah muncul ide ini. Kombinasinya udah pakai keramik ini ya, keramik apa? Subway gini. Subway, betul. Ada list kayunya. Betul. Keren. Dan pasti harus tetap terang ya Mas, karena ada jendelanya. Jendelanya dua arah, betul. Tetap kering. Kalau siang kita tinggal kering. Yaudah Mas, saya mandi dulu ya. Boleh. Nah, ini ada area yang menarik di balik Mas Andre ini. Area tangganya cukup menarik, beda dari biasanya. Iya, dia agak ke bawah. Ini service area kami. Di sini baju dan storage sebenarnya. Karena rumah ini nggak ada gudang khusus. Jadi kami nanti interiornya mau pasang semacam storage area dalam situ. Dan yang menarik sih, aku pas lihat ini Mas, ini tangganya nggak terkesan penuh ya. Oke. Jadi kayak kalau biasanya kan tangga-tangga konvensional kan semua ya udah apa tembok-tembok dan penuh Ya, gitu railingnya gitu. Iya, betul. Ini emang Mas Andre yang minta seperti itu juga ya dari mood board itu ya? Atau Dari mood board iya. Jadi kami nggak menspesifikasikan bentuknya harus seperti ini. Ini datang dari mood board mereka. Kemudian awalnya di area tangga ini nggak ada skylight nih. Oh gitu? Iya. Nggak ada skylight ketika dibangun siang kok gelap. Terus kami request ke kontraktor, bisa nggak ini diterusin skylightnya gitu. Oh, tapi alhamdulillah sama mereka masih bisa waktu Bisa, itu ya? akhirnya diterusin ke sini. Alhamdulillah jadi terang. Nah, boleh lihat sini Mas? Boleh. Silahkan masuk. Permisi. Wah, ini area kamar tidur ya? Kamar tidur untuk tamu sebetulnya. Jadi orang tua kalau datang, istirahatnya di sini. Oke. Dan iya gitu untuk tamu sebenarnya. Ya, oke. Yang paling menarik ini ya Mas ya? Boleh. Disediain area terbuka. Area buka lagi. terbuka. Boleh dibuka Mas? Permisi ya Mas. Oh. Wih. Jadi idenya di belakang sini itu area terbuka sedikit buat resapan juga sama jemur baju. Ini emang sini dibuka los ya Mas? Ya? Los, betul. Berarti kalau apa sirkulasi udara juga kalau dibuka semua lari ke sini ya Mas? Lari banget. Ini kalau dibuka dari depan seperti itu, ini anginnya kalau lagi kencang banget sini. Bisa nerbangin layangan kali sini. Oke. Oke. Kita lanjut ke atas. Oke, sekarang kita gantian sama Mbak Nada. Ya Mbak ya. Kita ke lantai 2 ya. Yuk, Berarti. kita ke lantai 2. Oke. Nah, Mbak Nada di sini tuh ada apa aja sih? Oke, jadi kalau di lantai 2 itu sebenarnya memang area private ya, kita gunakan untuk kamar. Di sini nih rencananya adalah kamar anak, tapi karena memang isinya bertumbuh, jadi sekarang masih jadi area multifungsi ya. Oh, gitu penyimpanan lah ya. juga ya? Penyimpanan juga bisa, kadang juga buat nyetrika gitu ya, buat nyimpen. Ini kulkas AC juga di sini karena dibawa keluar. Tuh ditaruh sini ya Jadi jadinya. ditaruh di sini. Oke. Berarti untuk sementara dialihfungsikan dulu. Betul, emang rencananya mau buat kamar anak. Nanti kalau anaknya emang udah bisa tidur Udah sendiri. besar. Gitu. Oke, tapi aku pas masuk sini tuh berasa terang banget ya. Emang Iya. bukaannya banyak banget dan gede-gede ya Mbak ya Betul, di sini. betul. Ini tuh nembus sama yang Nembus sama yang bawah. nembus. Oh. Jadi yang bawah kan kita bikin los ya, nembus sampai atas.
Terus di situ kan dikasih ini ya? Iya, jadi tadinya enggak sih. Terus kita lihat karena ini masih pembangunan kok kayaknya agak mengkhawatirkan kalau nggak kita pasang pengaman ya. Jadi kita kasih kayak gitu sebenarnya buat nambah keamanan aja sih. Oke. Sama mungkin ini juga dibikin gede biar bisa muat orang, Mbak. Karena di belakang Mbak Miftah tuh ada tangga. Oh iya, ada tangga monyet ya? Betul. Oh, berarti kita tuh bisa keluar lewat sini. Betul. Emang agak-agak uji nyali gitu ya, tapi biasanya. Tapi masih ada kok guys. Iya. Tempatnya buat kaki Betul. gitu kan. Sebelum akhirnya naik ke sana. Oh, di atas itu ada toren Dan AC. Jadi emang biasanya yang lewat sini tukang AC kalau kita lagi nyuci gitu ya. iya, Sengaja agak kita umpetin gitu. Oke, udah direncanain Iya, ya. udah direncanain. Sekarang kita ke kamar yang satunya Iya, lagi berarti. Nah, kalau kamar utama ini ukurannya berapa Mbak Nada? Jadi ini ukurannya 4x7. Ruangan paling luas sih di rumah ini. Bahkan dibanding yang bawah ini lebih luas. Lebih luas ya? Iya. Emang kalau aku lihat luas banget ya kamarnya. Dan ini tuh ada beberapa area nih di sini untuk apa aja nih Mbak? Jadi ini sebenarnya area penyimpanan juga dan area tidur. Oke. Kita tahu nih karena rumahnya kecil gitu ya, nggak punya gudang. Jadi kita sengaja milih bed yang ada laci-lacinya. Jadi buat bed cover, barang-barang yang gede itu kita masukin di sini. Berarti bawahnya tuh full storage ya? Full storage. Ini juga sebenarnya bisa diangkat, cuman agak berat. Oh, buat nyimpan koper gitu? Betul, nyimpan koper di dalam sini. Dan kita nyari yang nuansanya masuk ke rumah ini kan kayak minimalis tapi ada kayak kayu-kayunya. Nah, gitu. Oh iya, karena ini emang ini ya. Oh, ini dinding ya? Betul. Oke. Tapi warnanya emang ini menyatu sama konsep rumahnya juga ya? Betul, Ada yang betul. di-expose gitu ya Mbak ya? Jadi nyari spray-spray atau apa juga ngikutin mood kamarnya. iya, jadi kayak nyambung ya itu ya kok ya? Padahal enggak. Kalau di pojokan sini aku udah ngeliat nih, ini area kerjanya Mas Andre dan Mbak Nada. Ini nanti kerjanya barengan nih Mbak? Iya, Kerja jadi- di rumah terus apa gimana Mbak? Jadi awalnya waktu kita ngedesain rumah ini kan masih WFH ya. Jadi memang kita bilang sama arsitek kayaknya kita pengen ruangannya yang nyaman buat kerja. Jadi akhirnya didesain seperti ini, memang buat bekerja. Cuman memang kondisi sekarang suami udah sering WFO, Mas Andre-nya. Jadi aku nih yang lebih banyak WFH. Oh, jadi kerja bisa sambil di sini Betul. di Azam ya? Betul. Oh, di sini. Jadi memang Oke. waktu itu sama arsitek sebenarnya rencananya awal sini kayak ada kisi-kisi gitu. Untuk separator. Cuman waktu itu kita lihat kayaknya nanti dulu bertumbuh gitu ya isi interiornya. Oke. Akhirnya karena rencana awal kalau nggak buat ruang kerja emang buat ruangan bayi gitu buat main gitu. Jadi ada partisinya gitu Betul, ya? betul. Tapi kayaknya kita lihat kayaknya ruang geraknya malah jadi susah. Jadi deh gini dulu aja. Tapi kalau aku lihat gini malah jadi los banget, enak ya. Terus kalau aku ini lihat ya di situ ada jendelanya tuh banyak banget guys di sini. Dan gede-gede semua jadi terang semua ruangannya. Oke, nah itu ada pintu kemana tuh Mbak? Nah, ini adalah sebenarnya kamar mandi dalam. Sebenarnya waktu ngedesain rumah ini dulu nih yang didesain. Oh justru ininya dulu? Iya, jadi emang spesifik minta sama arsitek untuk kamar mandinya bisa muat bathtub. Tapi ini tuh konsepnya sama kayak di bawah ya? Bener, sama kayak Sama di bawah. persis ya penggunaan material di dindingnya gitu. Terus ada ininya tuh loh aku suka. Jadi bisa buat naruh-naruh juga Betul, ya? biasanya banyak ini di sini. Buat macam-macam Oh, juga. lagi diumpetin ya Mbak? Iya, betul. Mbak Nada, biasanya di akhir itu kita kayak tanya-tanya gitu, Oh, kayak boleh. seputar budget gitu, apakah boleh? Boleh. Kisaran berapa tuh Mbak kalau boleh tahu? Jadi kalau saya nggak salah ingat untuk luas konstruksi ya, itu per meternya ada di 5,6. 5,6 di tahun berapa itu Mbak berarti? Pertanyaan yang bagus. 2022 2022 ya? awal, iya. Oke. Di tahun 2022 awal. Itu khusus untuk bangunan aja kan? Bangunan ada aja interior kan? enggak? Betul, interiornya belum. Kalau interiornya? Kalau interiornya sebenarnya ini kan banyak yang dari apa namanya? Bawaan Ya dari kontrakan lama. Sebenarnya kurang lebih mungkin lebih banyaknya bukan interior ya, tapi kayak barang-barang yang kayak AC dan lain sebagainya gitu. Mungkin kisaran 100-an ya. Oke. Sama gorden dan lain sebagainya gitu. Nah itu teman-teman. Dan kitchen set. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Semoga bisa kasih inspirasi ke kalian rumah Wulanada ini. Tapi aku yakin pasti memberi inspirasi banget sih. Semoga ya, semoga ada Rumahnya manfaatnya. Mas Andre dan Mbak Nada. Mau Lada. Jadi emang ada namanya tuh Rumah Wulana, namanya suami sama nama anak sama Nada. Jadi digabung jadi Rumah Wulanada. Akhirnya terjawab pas Iya. kita kesini. Oke teman-teman, jangan lupa follow Instagramnya rumau.lanada. Dan jangan lupa juga subscribe Wicak Miftah. Kalau Instagram kita Wicakson dan Miftah Jana. Dan juga TikTok kita Wicak Miftah. Bye-bye, thank you.